Telah kita ketahui bersama bahwa industri waralaba nasional mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan selama satu dekade ini. Wirausahawan tumbuh di mana-mana. Gerai-gerai waralaba dan bisnis opportunity ada di berbagai kota di Indonesia. Pertumbuhan ini secara otomatis menggerakkan ekonomi kerakyatan lewat penyerapan tenaga kerja dari usaha-usaha waralaba yang ada, maupun dari bisnis pendukung atau pemasoknya. Menurut data diungkapkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia atau WALI, Levita Gunting Supit, secara gambaran terdapat 2000-an merek waralaba di Indonesia di mana 60%-nya merupakan waralaba lokal. Sekitar 40% bisnis waralaba di Indonesia didominasi bisnis makanan dan minuman atau food and beverage. Adapun pada tahun 2018, bisnis waralaba mencatatkan omset sebesar 150 triliun rupiah. Angka-angka tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata, sekaligus membuktikan bahwa keberadaan waralaba nasional sangat positif bagi perekonomian nasional. Pertanyaannya, kenapa kita harus memulai bisnis dengan sistem waralaba? Sebenarnya tidak ada benar dan salah di sini. Mau sistem waralaba atau merintis dari nol dengan brand sendiri juga sah-sah saja. Masing-masing ada plus minusnya. Prinsipnya, sesuaikanlah dengan kebutuhan Anda. Setidaknya, mengapa memulai bisnis dengan sistem waralaba, yaitu pertama, memiliki resiko relatif lebih kecil. Proses trial error sudah dilakukan oleh pemilik merek sebelum usaha mereka diwaralabakan. Sistem tercatat rapi dalam Standard Operating Procedure atau SOP yang baku yang tinggal dijalankan. Kedua, tidak perlu membangun brand dari nol. Seperti kita tahu, merek yang baru dikenal tentu membutuhkan waktu supaya sampai tahap terpercaya. Dengan membeli waralaba, sudah memiliki brand yang dikenal luas, sehingga lebih mudah menggait pelanggan. Ketiga, adanya dukungan berkesinambungan. Pemilik merek akan membantu pembeli waralaba mulai dari survei lokasi, renovasi tempat, setting lokasi, belanja peralatan perlengkapan, suplai bahan baku, training karyawan, evaluasi, bimbingan pasca opening, riset pengembangan, dan pengawasan selama menjalankan bisnis. Keempat, promosi bersama nasional. Besarnya kekuatan jaringan waralaba tentu saja membuat biaya promosi lebih murah, lebih efisien dan efektif karena dijalankan bersama-sama seluruh outlet. Kelima, peluang sukses lebih besar. Menurut hasil riset dan data yang saya dapat, peluang sukses menggunakan sistem franchise berkisar 70-90%, dibanding memulai usaha sendiri berkisar 30-60%. Namun, kembali lagi tergantung sejauh mana peran pelaku bisnis, apakah sudah menjalankan sesuai prosedur atau belum. Keenam, mendapatkan manfaat manajemen profesional. Dalam organisasi perusahaan waralaba memiliki tim dengan berbagai divisi, mulai dari divisi IT yang dibagi lagi dalam subdivisi, tim website, tim programmer, tim hardware, tim desain. Lalu ada juga divisi legal, divisi AHRD, divisi maintenance, divisi bahan baku, divisi riset pengembangan, divisi marketing, divisi public relation, divisi keuangan, dan sebagainya. Kesemua divisi tersebut diadakan juga untuk mensupport para mitra atau franchisee. Bisa dibayangkan kalau seorang pebisnis pemula mengadakan tim manajemen sedemikian besar, tentu membutuhkan biaya operasional yang besar. Ketujuh, mendapatkan benefit informasi strategi. Seperti kita tahu, semakin banyak outlet, maka semakin banyak informasi yang bisa didapat dari setiap outlet. Karakter titik lokasi wilayah yang berbeda-beda tentu membutuhkan strategi yang berbeda pula. Dengan waralaba, informasi strategi bisa dapat saling dibagikan kepada masing-masing outlet untuk bisa menentukan strategi yang paling tepat. Demikian di antara kelebihan berbisnis dengan sistem waralaba. Namun satu catatan besar dari saya, bahwa harap diperhatikan perjanjian atau akad kerjasama waralaba dengan pemilik merek.
Pastikan akad kerjasama sudah memenuhi rukun syarat yang ditetapkan oleh syariat, karena kita inginkan bisnis yang berkah yang hasilnya bisa memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Salam sukses berkah berlimpah.